Meiosis adalah salah satu cara sel untuk mengalami pembelahan. Nah, meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Meiosis ini banyak prosesnya loh. Wah, proses apa saja tuh? Yang pertama, ada proses pembelahan meiosis-nya sendiri terdiri dari meiosis 1 dan juga meiosis 2 dengan hasil akhir yaitu berjumlah 4 sel. Tahapan proses meiosis ini terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan juga telofase 1. Lanjut ke fase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Banyak gak? Banyak kan ya? Oh iya, sebelum pembelahan meiosis ini berlangsung, ada yang namanya persiapan pembelahan atau interfase. Sekarang yuk belajar lebih lanjut tentang tahapan meiosis ini. Nah, meiosis atau profase 1 ini terdiri dari 5 fase yang berbeda-beda. Fase yang pertama disebut dengan leptoten. Pada fase leptoten ini, kromatin berubah menjadi kromosom. Kromosom tersebut terdiri dari 2 kromatin. Setelah fase leptoten ini selesai, Meiosis, proses setelah profase 1 disebut dengan metafase 1. Pada metafase 1, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekulator. Di dalam metafase 1, kromosom tersusun di atas lempeng metafase. Selain itu, serat spindle menempel pada 2 sentromer di masing-masing kromosom homolog. Meiosis, proses selanjutnya bernama anafase 1. Pada anafase 1, kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang gelondong. Selain itu, juga akan terjadi reduksi kromosom. Proses selanjutnya setelah anafase 1 adalah telofase 1. Membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Sitokinesis merupakan kondisi ketika sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anak. Oh iya, pada telofase 1, sel membelah 2 dengan kromosom haploid N. Ingat ya, haploid. Nah, kalian memperhatikan nggak sih kalau setiap fase ini ada tahap pertama dan tahap kedua. Misalnya telofase 1 dan telofase 2. Hal itu dikarenakan ada yang namanya interkinesis yang menandai batas akhir tahap pertama dan batas awal tahap kedua. Sekarang kamu bisa menebak gak apa proses selanjutnya setelah telofase 1? Ya, profesi. Pada tahap profase 2 ini, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian, kromosom akan mulai memendek dan menebal serta membran inti sel mulai menghilang. Akan tetapi, pada tahap ini pula mulai terbentuk benang-benang spindel. Benang-benang spindel ini adalah bagian kromosom yang berfungsi menggerakkan kromosom pada saat sel mulai membelah. Di fase metafase 2 ini, kromosom mulai tersusun rapi. Pada bidang ekuator, mulai tersusun benang-benang spindel yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, sedangkan ujung lainnya melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan. Meiosis, proses selanjutnya bernama anafase 2. Pada fase anafase 2 terjadi permisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Kemudian, kromatid yang sudah dipisah ini resmi disebut sebagai kromosom. Meiosis. Selanjutnya, kita sudah sampai di fase terakhir. Fase terakhir ini namanya telofase 2. Pada telofase 2, benang-benang spindel menghilang dan membran inti mulai terlihat. Pada fase ini juga terjadi proses yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Karena sudah sampai tahap terakhir, pasti ada hasilnya dong. Hasilnya adalah 4 sel anak. Ingat ya, 4 bukan 2, seperti kamu dan dia yang maunya berdua terus. Hehe.